Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam dengan materi cara tumbuhan dan hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Mari simak ya anak-anak. Kemampuan atau kecenderungan makhluk hidup dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan baru untuk dapat tetap hidup dengan baik disebut adaptasi. Adaptasi memiliki tujuan, yaitu untuk menghindari dari kepunahan dan memiliki manfaat. Yang pertama, untuk memperoleh makanan. Yang kedua, menghindari serangan dari musuh. Yang ketiga, untuk bertahan hidup. Yang pertama akan Ibu bahas, yaitu adaptasi tumbuhan. Adaptasi tumbuhan berdasarkan habitatnya dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu hidrofit. Hidrofit adalah tumbuhan yang hidup di atas permukaan air dengan ciri-ciri akarnya berada di akhir, memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun, dan yang ketiga daunnya muncul ke permukaan air. Contoh tumbuhan hidrofit adalah kangkung, teratai, dan eceng gondok. Yang ketiga ada higrofit atau tumbuhan yang hidup di daerah lembab atau basah. Ciri-cirinya, tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah, dan daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung. Contoh tumbuhannya adalah pakis. Dan yang terakhir ada tumbuhan xerofit atau tumbuhan yang hidup di tanah kering. Ciri-cirinya, tumbuhan ini memiliki daun yang tebal, sempit, kadang berbentuk duri, sisik, atau bahkan tidak mempunyai daun. Batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air, dan akarnya panjang. Contoh tumbuhan xerofit adalah lidah buaya dan kaktus. Contoh adaptasi tumbuhan. Yang pertama ada pohon cemara. Pohon cemara beradaptasi dengan lingkungannya dengan mempunyai bentuk daun yang meruncing. Daun yang meruncing ini berguna untuk mengurangi penguapan pada tubuhnya. Selanjutnya ada teratai. Teratai ini termasuk tumbuhan hidrofit ya anak-anak. Ya, dia memiliki daunnya yang lebar dan ada juga daun yang tipis. Fungsi dari daun itu untuk memperbanyak penguapan. Yang ketiga ada putri malu. Tumbuhan ini hidup biasanya di sekitar semak-semak. Tumbuhan ini memiliki ciri khusus, yaitu dapat mengatup daunnya bila tersentuh oleh sesuatu. Selanjutnya ada kaktus. Kaktus merupakan contoh tumbuhan xerofit ya anak-anak. Kaktus memiliki batang yang tebal dan berlapis lilin. Batang kaktus yang tebal berfungsi sebagai tempat persediaan air, dan seluruh permukaan batang kaktus tertutup oleh duri yang berguna untuk menghindari musuh. Contoh adaptasi tumbuhan selanjutnya ada kantung semar. Nah, kantung semar itu adalah tumbuhan pemakan serangga. Bunga kantung semar mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Bau tersebut berguna untuk menarik serangga sehingga dapat ia makan. Selanjutnya ada pohon bakau. Pohon bakau hidup di tepi pantai. Maka dari itu, tumbuhan bakau memiliki akar yang tunjang yang dapat menopang tubuhnya agar tetap kokoh dan kuat. Selanjutnya ada pohon jati. Pohon jati memiliki kemampuan menggugurkan daunnya sendiri yang berfungsi untuk mengurangi penguapan sehingga persediaan air di dalam tubuhnya tetap ada. Yang terakhir ada bambu. Bambu memiliki rambut atau bulu halus dan jika dipegang akan menimbulkan efek yang sangat gatal. Yang kedua ada adaptasi hewan. Adaptasi hewan dibagi menjadi 3. Yang pertama adaptasi morfologi, artinya penyesuaian bentuk tubuh hewan untuk bertahan hidup. Yang kedua ada adaptasi fisiologi,
yang artinya penyesuaian fungsi organ-organ atau alat tubuh hewan untuk bertahan hidup. Dan yang ketiga, ada adaptasi tingkah laku, penyesuaian tingkah laku hewan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Bisa kalian pahami kan anak-anak? Selanjutnya, Ibu akan beri contoh. Contoh adaptasi morfologi hewan. Yang pertama, bentuk paruh serangga. Bisa kalian lihat, ada 4 tipe paruh pada serangga. Yang pertama, tipe penggigit dan pengunyah. Nah, bentuk paruhnya itu meruncing, agak melengkung, dan tajam. Biasanya dimiliki oleh belalang. Yang kedua, ada tipe pengisap. Bentuk paruhnya melengkung ke depan, yang berfungsi untuk menghisap nektar pada sari-sari bunga. Contohnya itu pada paruh kupu-kupu. Yang ketiga, ada tipe penusuk dan pengisap. Bentuk paruhnya meruncing dan tajam. Terdapat pada paruh nyamuk, yang berfungsi untuk menusuk dan menghisap. Yang terakhir, ada tipe penjilat. Bisa kalian lihat, bentuknya seperti lidah gitu ya anak-anak. Nah, terdapat pada hewan lalat. Selanjutnya, adaptasi morfologi bentuk paruh dan kaki burung. Bentuk paruh yang pertama yaitu paruh pemakan biji. Bentuknya pendek, runcing, dan tebal, yang berfungsi untuk membuka biji. Contoh burungnya yaitu burung pipit. Yang kedua, ada paruh pemakan ikan. Bentuknya panjang dan memiliki kantong. Kantong tersebut berfungsi untuk menyimpan makanan yang ia ambil di dalam air. Contoh burungnya yaitu burung pelikan. Yang ketiga, ada paruh pemakan serangga. Bentuknya meruncing dan tajam. Nah, yang berfungsi untuk menangkap serangga. Contoh burung yang memiliki paruh tersebut yaitu burung pelatuk. Yang ketiga, ada paruh pemakan daging. Bentuk paruhnya tajam, runcing, kuat, dan agak bengkok. Nah, fungsinya itu untuk menangkap dan menggoyangkan daging. Contoh burung yang memiliki paruh tersebut adalah burung elang. Yang keempat, ada paruh penghisap madu. Bentuk paruhnya panjang, meruncing, yang berfungsi untuk menghisap nektar pada bunga. Burung yang memiliki paruh tersebut adalah burung kalibre. Yang keenam, ada paruh berbentuk sudu. Nah, paruh tersebut berfungsi untuk menangkap cacing di lumpur atau tepian air. Contoh burung yang memiliki paruh tersebut adalah bebek. Selanjutnya, kaki atau cakar burung. Yang pertama, kaki pemanjat, memiliki 4 jari. Bisa kalian lihat, jari tersebut untuk bertahan di atas batang-batang pohon. Contoh burung yang memiliki kaki seperti itu adalah burung pelatuk. Yang kedua adalah kaki pengais. Nah, kaki ini berfungsi untuk mengais di tanah. Contoh burung yang memiliki kaki ini adalah ayam. Yang ketiga adalah kaki petengger. Bentuknya seperti itu ya, memiliki 4 jari, 3 jari menghadap ke depan, 1 jari agak ke samping, yang berfungsi untuk bertengger di ranting. Contoh burung yang memiliki kaki seperti itu adalah burung kakak tua. Yang keempat, ada kaki pencengkram. Bisa kalian lihat, bentuknya seperti sedang mencengkram dan kukunya tajam-tajam. Nah, itu berfungsi untuk mencengkram mangsa. Nah, burung yang memiliki kaki seperti itu adalah burung elang. Dan terakhir, ada kaki perenang. Kaki perenang ini memiliki selaput di sela-sela jarinya yang berfungsi untuk berenang di dalam air. Burung yang memiliki kaki seperti ini adalah bebek. Selanjutnya, adaptasi fisiologi hewan. Adaptasi fisiologi hewan itu dimiliki oleh binatang herbivora, contohnya sapi.
Sapi memiliki enzim selulase untuk mencerna selulosa yang menyusun dinding sel tumbuhan, sehingga makanan yang berupa rumput lebih mudah dicerna. Nah, adaptasi fisiologi ini lebih ke organ-organ yang ada di dalam tubuh hewan. Selanjutnya ada adaptasi tingkah laku hewan. Yang pertama ada cicak. Cicak melakukan autotomi atau pemutusan ekor ketika dalam kondisi bahaya. Yang kedua ada bunglon. Bunglon pun melakukan mimikri jika ada musuh. Mimikri ini perubahan warna layar pada tubuh bunglon yang berfungsi untuk mengelabui mangsanya. Yang ketiga ada belalang sembah. Belalang sembah ini sering hinggap pada daun untuk menyesuaikan warna dan bentuk tubuhnya. Ini dinamakan sebagai kamuflase ya. Yang keempat ada terenggiling. Terenggiling melakukan penyesuaian diri dengan menggulungkan tubuh menjadi bentuk spiral. Selanjutnya ada penguin. Penguin hidup menggerombol untuk beradaptasi di daerah yang bersuhu dingin. Yang keenam ada cumi-cumi. Cumi-cumi dapat mengeluarkan tinta dalam kondisi berbahaya. Yang ketujuh ada unta. Unta memiliki punuk yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan dan memiliki kaki yang panjang agar tidak terpelosok di gurun pasir. Yang terakhir ada kerbau. Nah, kerbau memiliki kebiasaan mandi di lumpur atau di sungai yang berfungsi untuk mengurangi panas yang ada di dalam tubuhnya. Sekian pelajaran IPA hari ini. Semoga kalian mengerti akan materinya. Sampai berjumpa kembali anak-anak.